coming back to me. My heart is hung up on what used to be. Time moves on and then one day ancient history. Give me just a little bit of time back, baby. Can't you see? Couldn't we just go rewind back, baby? You and me, what a shame. Di sebuah gedung pencakar langit di Frankfurt, di lantai 12, duduk seorang wanita muda bernama Annie Smith. Usianya 27 tahun, rambut coklatnya diikat longgar, dan matanya, abu-abu kehijauan, menatap layar komputer dengan tatapan kosong. Pekerjaannya sebagai penerjemah junior di Global Incorporation tidak pernah menantang. Setiap hari, ia menerjemahkan dokumen-dokumen standar dari bahasa Jerman ke Inggris, memo internal, laporan keuangan yang membosankan, dan email-email yang tidak penting. Rekan-rekannya menganggapnya pendiam, efisien, tapi biasa saja. Tidak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa Annie Smith menguasai 8 bahasa dengan tingkat kefasihan seorang penutur asli. Annie lahir di Heidelberg, Jerman, dari pasangan Dr. Heinrich Schneider dan Dr. Maya Wibowo Schneider. Ayahnya adalah seorang sejarawan linguistik Jerman yang mengabdikan hidupnya untuk meneliti bahasa-bahasa kuno Eropa. Ibunya adalah seorang diplomat Indonesia yang pernah bertugas di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka bertemu di konferensi linguistik di Jenewa pada tahun 1992, menikah setahun kemudian, dan Annie lahir pada musim semi tahun 1994. Masa kecil Annie dipenuhi buku. Rumah mereka di Heidelberg adalah perpustakaan hidup, rak-rak dari lantai hingga langit-langit dipenuhi kamus, buku tata bahasa, novel klasik dalam belasan bahasa, dan jurnal-jurnal akademik. Ayahnya berbicara kepadanya dalam Jerman dan Yunani kuno. Ibunya berbicara dalam Indonesia dan Inggris. Pengasuhnya, seorang wanita tua asal Shanghai, bercerita dalam bahasa Mandarin setiap malam. Pada usia 10 tahun, Annie sudah bisa membaca Homer dalam bahasa Yunani kuno dan menerjemahkan puisi Goethe ke bahasa Indonesia. Pada usia 15, ia menambahkan bahasa isyarat Jerman dan Rusia. Pada usia 18, ia menguasai Prancis dan Arab. 8 bahasa, Jerman, Inggris, Indonesia, Mandarin, Yunani kuno, Rusia, Prancis, dan Arab. Semuanya dikuasai dengan sempurna. Namun takdir berkata lain. Pada tanggal 14 Maret 2012, sebuah kecelakaan mobil di jalan raya dekat Stuttgart merenggut nyawa kedua orang tuanya. Annie baru berusia 17 tahun. Ia ditemukan oleh bibinya, Lena Muller, kakak dari ibunya yang tinggal di Berlin. Lena adalah seorang wanita pragmatis, bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan logistik. Ia membawa Annie ke Berlin dan merawatnya dengan kasih sayang yang kaku namun tulus. Malam setelah pemakaman, Annie duduk di kamar kosnya di Berlin. Di pangkuannya, sebuah kotak kayu kecil yang ditemukannya di lemari ayahnya. Di dalamnya, sebuah surat dalam amplop tertutup lilin. Surat dari ayahnya, ditulis sebulan sebelum kematiannya. Annie, jika kau membaca ini, mungkin aku sudah tiada. Aku tahu kau memiliki bakat yang luar biasa. Tapi dunia tidak selalu siap untuk orang seperti kau. Orang-orang bisa iri. Perusahaan bisa mengeksploitasi. Pemerintah bisa merekrut. Hati-hatilah. Sebaiknya kau sembunyikan kemampuanmu, setidaknya sampai kau benar-benar siap. Bekerjalah dengan tenang. Jangan pernah menunjukkan semua kartumu. Sebab jika kau melakukannya, kau akan kehilangan kebebasan. Annie menangis semalaman. Esoknya, ia membuat keputusan yang mengubah hidupnya. Ia akan menyegel 8 bahasanya. Ia akan pura-pura hanya bisa Inggris dan Jerman biasa. Ia akan menjadi orang biasa. 3 tahun kemudian, setelah lulus dari Universitas Berlin dengan nilai memuaskan tapi tidak spektakuler dalam jurusan sastra Inggris, Annie melamar pekerjaan sebagai penerjemah junior di Global Incorporation. Ia diterima. Gajinya pas-pasan. Hidupnya monoton. Dan setiap malam, ia pulang ke apartemen kecilnya di pinggiran Frankfurt, membuka laptop, dan menulis jurnal dalam bahasa Yunani kuno, satu-satunya cara ia bisa tetap waras. Hingga pada suatu hari Selasa yang mendung, segalanya berubah. Klaus Weber, kepala departemen penerjemahan, muncul di meja Annie dengan ekspresi panik. Klaus adalah pria berusia 50 tahun dengan kumis tebal dan kebiasaan menggerutu. Tapi hari ini, ia tidak menggerutu. Ia gemetar. Annie, aku butuh bantuanmu, katanya, suaranya bergetar.
Kita punya klien besar dari Jerman. Perusahaan manufaktur Stuttgart. Mereka ingin menandatangani kontrak kerjasama dengan perusahaan Cina. Tapi Dr. Ingrid Kruger, direktur mereka, wanita itu galak. Dan dia bersikeras melakukan negosiasi dalam bahasa Jerman formal tingkat tinggi, bukan Inggris. Penerjemah utama kita sakit. Aku harus memimpin negosiasi dalam 1 jam, dan aku tidak bisa melakukannya sendirian. Bahasa Jermanku ya, cukup untuk surat menyurat, tapi untuk negosiasi bisnis tingkat tinggi? Annie menatap Klaus. Ia bisa melihat ketakutan di mata pria itu. Proyek ini bernilai 200 juta euro. Jika gagal, departemen mereka akan dibubarkan. Ich verstehe, Herr Weber, kata Annie pelan. Saya mengerti. Klaus menghela napas lega. Kau mau membantuku? Hanya sebagai pendamping? Mencatat poin-poin penting? Annie ragu. Surat ayahnya terngiang di kepalanya. Tapi ia juga tidak tega melihat Klaus dalam kesulitan seperti ini. Saya akan membantu, katanya akhirnya. Tapi saya hanya akan duduk di sudut. Mencatat. Jika ada yang tidak Anda mengerti, saya bisa berbisik. Klaus hampir menciumnya. Terima kasih, Annie. Kau penyelamat. Mereka berjalan menuju ruang rapat di lantai 20. Sepanjang perjalanan, Annie merasakan jantungnya berdebar. 3 tahun ia menyembunyikan jati dirinya. 3 tahun ia berpura-pura. Dan sekarang, dalam 1 jam, semuanya bisa hancur. Atau justru dimulai. Di dalam lift, ia memejamkan mata dan mengingat suara ibunya. Jadilah jembatan, Annie. Bukan tembok. Ia membuka mata. Lift berhenti. Pintu terbuka. Dan Annie Smith melangkah ke dalam ruangan yang akan mengubah segalanya, tanpa tahu bahwa dunia lamanya akan segera runtuh untuk memberi jalan bagi dunia yang baru. Ruang rapat di lantai 20 gedung Globalink didominasi oleh meja kayu jati sepanjang 6 meter. 12 kursi kulit hitam mengelilinginya. Di salah satu sisi, duduk delegasi Cina, 3 pria dan 1 wanita, semua mengenakan setelan gelap dengan ekspresi batu. Di sisi lain, Klaus Weber berkeringat. Di sampingnya, 2 kolega dari Departemen Hukum tampak sama gugupnya. Dr. Ingrid Kruger duduk di kepala meja, menghadap ke arah Klaus. Wanita itu berusia sekitar 60 tahun, rambut putih disanggul rapat, kacamata setengah lingkaran di ujung hidung. Ia mengenakan blazer abu-abu yang mahal dan memancarkan otoritas tanpa perlu berteriak. Annie duduk di kursi paling ujung, dekat jendela, buku catatan terbuka di pangkuannya. Dari sudut ruangan, ia mengamati setiap detail. Klaus membuka sesi dengan sapaan canggung dalam bahasa Jerman. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Willkommen bei Globalink. Dr. Kruger membalas dengan anggukan dingin. Guten Morgen, Herr Weber. Lassen Sie uns direkt zur Sache kommen. Selamat pagi, Tuan Weber. Mari kita langsung ke inti permasalahan. Klaus tersentak. Ia memahami kata-kata itu, tapi aksen Dr. Kruger sangat formal dan cepat. Ia menoleh ke arah koleganya dengan pandangan kosong. Ya, tentu saja. Baik. Jadi, tentang kontrak. 20 menit kemudian, situasi sudah diambang bencana. Klaus salah memahami 3 poin penting. Pertama, ia mengira Dr. Kruger menuntut diskon 30%, padahal ia menawarkan kemitraan eksklusif yang justru menguntungkan Globalink. Kedua, ia melewatkan tenggat waktu pengiriman yang disebutkan Dr. Kruger. Produksi harus dimulai dalam 8 minggu, bukan 12. Ketiga, ia sama sekali tidak menangkap bahwa Dr. Kruger mengancam akan membatalkan seluruh kontrak jika standar kualitas tertentu tidak dipenuhi. Delegasi Cina mulai berbisik-bisik dalam bahasa Mandarin. Salah satu dari mereka, pria paruh baya berkacamata, berkata, perusahaan ini tidak serius. Orang Jerman itu tidak mengerti apa yang ia lakukan. Wanita di sebelahnya menjawab, kita buang waktu. Ayo pergi. Annie mendengar semuanya. Jelas, setiap kata. Dr. Kruger menghela napas panjang. Herr Weber, ich glaube, wir verschwenden unsere Zeit. Tuan Weber, saya rasa kita membuang-buang waktu. Klaus pucat. Nein, Dr. Kruger. Tapi Annie sudah bangkit. Entschuldigen Sie,
Dr. Kruger, katanya. Suaranya tenang tapi jelas, memotong kekacauan. Ich glaube, da gibt es ein Missverständnis. Maaf, Dr. Kruger. Saya rasa ada kesalahpahaman. Seluruh ruangan membeku. Klaus menatap Annie dengan mata terbeliak. Dr. Kruger mengangkat alis. Dan siapa Anda? Tanya Dr. Kruger dalam bahasa Jerman, nada penasaran bercampur ketidaksabaran. Nama saya Annie Smith. Saya penerjemah junior di departemen ini. Tapi saya juga fasih berbahasa Jerman, Mandarin, dan beberapa bahasa lainnya. Dengan izin Anda, saya bisa membantu menjembatani percakapan ini. Klaus ingin memotong, tapi Annie sudah mengambil alih. Ia berbicara dalam bahasa Jerman formal tingkat tinggi, dengan aksen Heidelberg yang sempurna, aksen yang sama dengan Dr. Kruger. Dr. Kruger, Tuan Weber tidak bermaksud menolak persyaratan Anda. Ia hanya tidak menyadari bahwa Anda menawarkan kemitraan eksklusif, bukan permintaan diskon. Dan tentang tenggat waktu 8 minggu, kami bisa memenuhinya. Saya pribadi akan mengawasi timeline penerjemahan untuk memastikan tidak ada penundaan. Dr. Kruger terdiam. Ia menatap Annie dengan tatapan baru. Anda berbicara seperti orang Jerman asli. Dari mana Anda belajar? Saya lahir di Heidelberg. Untuk pertama kalinya, senyum tipis muncul di wajah Dr. Kruger. Heidelberg. Kampung halaman saya. Saya tahu. Saya bisa mendengarnya dari aksen Anda. Daerah Neckar-Gemund, tepat? Dr. Kruger tertawa kecil. Itu adalah kejutan bagi semua orang di ruangan itu. Tepat sekali. Annie beralih ke bahasa Mandarin. Para mitra dari Cina, saya minta maaf atas kebingungan tadi. Tuan Weber adalah pria yang kompeten. Kami di Globalink sangat menghargai kemitraan ini dan siap memenuhi semua persyaratan yang telah diuraikan oleh Dr. Kruger. Jika ada poin yang perlu didiskusikan lebih lanjut, saya dengan senang hati akan menjembatani. Delegasi Cina saling bertukar pandang. Pria berkacamata tersenyum. Akhirnya, seseorang yang bisa diajak bicara, katanya dalam bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin Anda sempurna. Dari mana? Saya belajar dari pengasuh saya. Dari Shanghai. Wanita delegasi itu berseru kecil. Saya juga dari Shanghai. Dari titik itu, negosiasi berjalan dengan kecepatan yang mencengangkan. Annie menerjemahkan secara simultan antara Klaus, Dr. Kruger, dan delegasi Cina. Ia tidak hanya menerjemahkan kata-kata, ia menerjemahkan nuansa, emosi, dan konteks budaya. Ketika Dr. Kruger mengungkapkan kekhawatiran tentang kontrol kualitas, Annie menjelaskan kepada delegasi Cina bahwa ini bukan ketidakpercayaan, melainkan prosedur standar Jerman. Ketika delegasi Cina ragu tentang harga, Annie menjelaskan bahwa tawaran Globalink sudah di bawah harga pasar dan menambahkan, dalam bahasa Mandarin, bos saya tidak tahu bahwa saya mengatakan ini, tapi jika Anda mendorong sedikit, ia akan memberikan diskon 5% untuk pengiriman perdana. Klaus hampir tersedak kopinya ketika delegasi Cina tiba-tiba menyetujui semua persyaratan. 3 jam kemudian, kontrak ditandatangani. 200 juta euro. Saat semua orang bersalaman dan meninggalkan ruangan, Dr. Kruger mendekati Annie. Fraulein Smith, Anda penerjemah paling berbakat yang pernah saya temui. Kenapa Anda bekerja sebagai junior? Annie tersenyum getir. Cerita panjang, Dr. Kruger. Telepon saya kalau bosan. Dr. Kruger menyerahkan kartu namanya. Setelah Dr. Kruger pergi, Klaus menatap Annie dengan campuran kagum dan bingung. Annie, kau, bagaimana? Aku bahkan tidak tahu kau bisa berbahasa Jerman sebaik itu. Dan Mandarin? Saya minta maaf, Pak Klaus. Ada alasan mengapa saya tidak pernah menunjukkannya. Apapun alasannya, Klaus tertawa, masih dalam keadaan shock, kau baru saja menyelamatkan pekerjaan kita semua. Dan mungkin seluruh departemen. Malam itu, Annie pulang ke apartemennya dengan perasaan campur aduk. Rahasianya sudah terbongkar. 3 tahun ia membangun tembok, dan dalam satu sore, tembok itu runtuh. Tapi yang ia rasakan bukan ketakutan. Untuk pertama kalinya sejak kematian orang tuanya, Annie merasa hidup. Kabar tentang keberhasilan negosiasi menyebar lebih cepat dari yang Annie bayangkan. Pagi hari setelah pertemuan dengan Dr. Kruger, ia sudah menemukan 37 email yang belum dibaca. Sebagian dari kolega yang mengucapkan selamat.
sebagian dari departemen lain yang penasaran, dan satu dari sumber daya manusia. Tuan Wagner ingin bertemu Anda pukul 10, kata resepsionis ketika Annie melewati meja depan. Thomas Wagner adalah Direktur SDM Globalink. Pria ini dikenal sebagai eksekutif yang dingin dan efisien. Ia mempekerjakan dan memecat orang dengan senyum yang sama. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya. Annie duduk di kursi di seberang meja Wagner. Kantornya rapi, hampir steril. Satu-satunya benda pribadi adalah foto hitam putih seorang wanita tua di sudut meja. "Non, saya langsung ke intinya, Nyonya Smith," kata Wagner, tangannya bersidekap di atas meja. "Saya mendengar tentang apa yang terjadi kemarin. Dr. Kruger menelepon CEO kami pagi ini pukul 6. Ia memuji Anda secara berlebihan. Ia mengatakan Anda adalah salah satu penerjemah terbaik yang pernah ia temui." "Terima kasih, Pak." "Pertanyaan saya, kenapa Anda menyembunyikan kemampuan Anda selama 3 tahun? File Anda menyatakan Anda hanya menguasai Inggris dan Jerman tingkat menengah." Annie menunduk. "Ada alasan pribadi. Termasuk yang tidak bisa Anda ceritakan?" Keheningan. Wagner menatapnya lama. Kemudian ia membuka laci mejanya dan mengeluarkan sebuah map. "Saya punya tawaran untuk Anda. Globalink membuka divisi baru untuk ekspansi ke Cina dan Asia Timur. Kami membutuhkan seseorang dengan kemampuan bahasa Anda. Posisi manajer hubungan internasional, dengan gaji 3 kali lipat dari posisi Anda sekarang. Anda akan tinggal di Shanghai setidaknya 6 bulan pertama." Annie terkejut. "Pak Wagner, saya..." "Tunggu. Itu bukan satu-satunya tawaran." Wagner mengeluarkan secari kertas. "Saya juga menerima surat dari Dr. Kruger pagi ini. Ia secara resmi menawari Anda posisi di perusahaannya sebagai kepala penerjemahan dan hubungan antar budaya. Gaji 4 kali lipat." Annie tidak bisa berkata-kata. "Dan ada satu lagi." Wagner mencondongkan tubuh ke depan. "Kemarin malam, saya menerima panggilan dari Departemen Luar Negeri Jerman. Seseorang yang hadir dalam sesi Zoom negosiasi kemarin adalah atase perdagangan dari kedutaan Jerman di Beijing. Ia melaporkan kepada atasan Anda." Annie merasakan dadanya sesak. "Maksud Anda?" "Pemerintah Jerman ingin merekrut Anda, Nyonya Smith. Untuk posisi di Badan Intelijen Federal, Divisi Analisis Bahasa dan Budaya." "Tidak." Jawaban Annie keluar begitu saja, tanpa pikir. Wagner mengangkat alis. "Tidak. Saya bukan mata-mata, Pak Wagner. Saya seorang penerjemah. Saya ingin menggunakan bahasa saya untuk membangun jembatan, bukan untuk memata-matai." Wagner tersenyum untuk pertama kalinya. Itu adalah senyum yang sulit diartikan, antara kekaguman dan skeptisisme. Jawaban yang menarik. Tapi masalahnya, rahasia Anda sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Dunia sudah tahu tentang Annie Smith, penerjemah ajaib dengan 8 bahasa. Anda punya 3 pilihan, bergabung dengan kami di divisi internasional, menerima tawaran Dr. Kruger, atau direkrut oleh pemerintah. Tidak ada pilihan keempat yang memungkinkan Anda kembali menjadi penerjemah junior yang tidak mencolok. Annie pulang lebih awal hari itu. Ia duduk di apartemennya yang sunyi, menatap langit-langit. Ia merasa seperti terperangkap dalam mimpi yang tidak bisa ia kendalikan. Di atas meja, sebuah paket kecil menunggunya. Paket itu dikirimkan oleh pengacara keluarganya di Heidelberg. Di dalamnya, sebuah kotak kayu yang ia kenali. Kotak yang sama yang ia temukan setelah kematian orang tuanya. Tapi kali ini, isinya berbeda. Di sebelah surat ayahnya yang lama, ada amplop kedua. Amplop itu tidak ada di sana 3 tahun lalu. Annie membukanya dengan tangan gemetar. Surat itu ditulis oleh ibunya. "Annie sayang, jika kau membaca ini, berarti kau sudah dewasa. Dan berarti kau sudah memutuskan untuk membuka bakatmu kepada dunia. Aku bangga padamu. Tapi kau harus tahu bahwa ada lebih banyak alasan mengapa ayahmu memintamu menyembunyikan kemampuanmu, daripada yang bisa ia tulis di suratnya. Keluarga kami memiliki sejarah yang panjang. Nenek buyutmu adalah seorang penerjemah untuk PBB dan juga seorang agen rahasia yang membantu melarikan diri para ilmuwan dari rezim totaliter. Kakek buyutmu adalah seorang ahli bahasa yang bekerja untuk gerakan perlawanan selama perang. Kami bukan hanya keluarga penerjemah, Annie. Kami adalah penjaga jembatan,
sebuah organisasi rahasia yang melampaui batas negara dan ideologi, yang bekerja dalam bayang-bayang untuk menjaga dialog antar budaya di saat perang dan konflik. Kau memiliki darah penjaga jembatan, Annie. Dan jika kau memilih untuk menerima warisan ini, pergilah ke toko barang antik di Jalan Nanyang, Shanghai. Carilah Tuan Li. Ia akan menjelaskan sisanya. Dengan segala cinta. Ibu. Annie membaca surat itu 3 kali. Air mata mengalir tanpa bisa ia bendung. Penjaga jembatan. Toko barang antik. Tuan Li. Ia meraih teleponnya dan menghubungi nomor yang tidak pernah ia duga akan ia hubungi. Thomas Wagner, kata suara di seberang. Saya terima tawaran Shanghai. Tapi dengan satu syarat. Saya perlu waktu 1 minggu sebelum mulai. Setuju. Pesawat Anda berangkat Jumat depan pukul 8 pagi. Annie menutup telepon, memandangi kotak kayu di pangkuannya. 8 bahasa, 1 warisan, dan sebuah toko barang antik di Shanghai. Hidupnya baru saja dimulai. Pesawat Lufthansa LH738 mendarat di Bandara Internasional Pudong, Shanghai, pada hari Senin pukul 5:30 pagi. Annie duduk di dekat jendela, memandangi cakrawala kota yang muncul di balik kabut tipis. Gedung-gedung pencakar langit menjulang seperti hutan baja dan kaca, siluetnya samar-samar dalam cahaya fajar. Ia tidak tidur selama penerbangan. Pikirannya terlalu penuh. Di pangkuannya, ia membuka laptop dan membaca ulang email yang dikirimnya kepada Lena Muller, bibinya, sebelum berangkat. Tante Lena, aku pergi ke Shanghai. Ada hal-hal tentang mama dan papa yang tidak ku ketahui. Aku harus mencarinya. Aku akan menelepon begitu sampai. Balasan Lena datang dalam 3 menit setelah pesan terkirim. Hati-hati, Annie. Ibumu menyimpan banyak rahasia. Beberapa di antaranya mungkin berbahaya. Tapi kau sudah dewasa. Dan kau pasti bisa menghadapinya. Kau darah mereka. Annie menutup laptop dan menghela napas panjang. Di luar jendela, pesawat turun perlahan melewati lapisan awan, memperlihatkan hamparan Shanghai yang membentang hingga ke cakrawala. Sungai Huangpu berkelok seperti pita perak di antara hutan beton. Ia bisa melihat Orient Pearl Tower, Menara Jinmao, Shanghai Tower yang berputar seperti pembuka botol raksasa. Kota ini adalah labirin impian dan rahasia. Di kursi sebelah, seorang pria membaca koran China Daily. Ia menatap Annie sebentar, lalu kembali ke korannya. Ia tidak tahu bahwa wanita di sebelahnya bisa membaca koran itu dengan sempurna. Setiap aksaranya, setiap nuansa politik di antara baris, dan jika mau, bisa berdiskusi tentang kebijakan perdagangan Cina dalam bahasa Mandarin standar maupun dialek Shanghai yang halus. Thomas Wagner menyambutnya di area kedatangan. Ini adalah kejutan, Wagner sendiri datang menjemputnya. Selamat datang di Shanghai, Nyonya Smith. Atau boleh saya memanggil Annie? Terserah Anda, Pak Wagner. Wagner tersenyum. Di Shanghai, panggil saja Thomas. Atau Lawang, kalau Anda mau. Staf lokal saya mengajari saya. Ia tertawa kecil. Saya sudah menyiapkan apartemen untuk Anda di distrik Jing'an. Dekat kantor. Tapi saya dengar Anda ingin jalan-jalan dulu sebelum mulai bekerja? Annie mengangguk. Ada tempat yang harus saya kunjungi. Toko barang antik di Jalan Nanyang. Wagner mengangkat alis. Jalan Nanyang? Itu daerah tua. Tersesat sedikit dari pusat perbelanjaan. Ada kenalan di sana? Kenalan keluarga lama. Wagner tidak bertanya lebih lanjut. Dalam perjalanan ke mobil, ia menjelaskan situasi kerja. Kantor kita di distrik Pudong, dekat Menara Jinmao. Kamu akan bekerja sama dengan tim yang sudah ada, tapi posisimu cukup independen. Tugas pertamamu adalah proyek besar, negosiasi dengan perusahaan tekstil negara tentang distribusi kain teknis. Nilainya sekitar 50 juta euro. Annie mendengarkan, tapi pikirannya melayang. Di balik kaca mobil, Shanghai berlalu, pedagang kaki lima, gedung-gedung Art Deco dari era 1920-an, menara modern yang futuristik. Kota yang penuh kontras. Kota yang menyimpan rahasia ibunya. Setelah check-in di apartemen Jing'an, sebuah unit modern dengan pemandangan Taman Jing'an yang asri, Annie membuka kotak kayunya. Ia mengeluarkan surat ibunya dan membacanya sekali lagi. Pergilah ke toko barang antik di Jalan Nanyang, Shanghai. Carilah Tuan Li.
Ia juga menemukan amplop ketiga yang sebelumnya tidak ia lihat, terselip di bawah lapisan beludru kotak. Amplop itu berlabel, "Mama, jangan dibuka sampai kau tiba di Shanghai." Isinya adalah jurnal kecil, bersampul kulit coklat, dengan halaman-halaman menguning. Di halaman pertama, tulisan tangan ibunya. Shanghai, 15 Agustus 1991. Hari pertama sebagai penerjemah di Konferensi Perdagangan Internasional. Aku bertemu dengan seorang pria dari delegasi Indonesia. Tawanya keras, matanya hangat. Ia bilang namanya Heinrich. Ia orang Jerman. Aku sudah jatuh cinta. Annie tersenyum. Itu adalah cerita pertemuan orang tuanya. Tapi halaman-halaman selanjutnya berbeda. Ibunya menulis tentang pekerjaan sampingan sebagai penerjemah untuk sebuah organisasi yang tidak bisa disebutkan namanya. Tentang pertemuan tengah malam di gudang pelabuhan. Tentang mengangkut dokumen yang seandainya ketahuan, bisa membuatnya dipenjara seumur hidup. Penjaga jembatan. Organisasi itu benar-benar ada. Annie membaca sampai malam. Ia lupa makan. Lupa waktu. Ketika ia akhirnya menutup jurnal itu, matanya lelah tapi pikirannya menyala. Esok pagi, ia berangkat ke Jalan Nanyang. Jalan Nanyang bukanlah jalan utama yang ramai. Ini adalah gang sempit di distrik lama Shanghai, berjejer toko-toko kecil dengan papan nama yang sudah pudar. Bau dupa, teh, dan kayu tua bercampur di udara. Annie berjalan perlahan, melewati toko yang menjual keramik, toko lain yang menjual lukisan kaligrafi, dan sebuah toko tua di ujung gang dengan papan kayu bertuliskan Lies Antiques, Sin 1946. Jantung Annie berdebar. Ia membuka pintu kayu yang berderit. Di dalam, ruangan gelap dipenuhi perabotan antik, lemari ukir, vas porselen, patung Buddha batu, dan tumpukan buku tua. Di balik meja kayu besar, seorang pria tua duduk membaca koran. Ia mengenakan kaos oblong putih dan celana longgar, rambut putih tipis menutupi kepalanya. Ketika ia mendengar pintu terbuka, ia mendongak. "Selamat datang," katanya dalam bahasa Mandarin. "Cari barang antik?" "Nama saya Annie Smith," katanya dalam bahasa Mandarin standar. "Saya Putri Maya Wibowo Schneider." Pria tua itu terdiam. Koran di tangannya turun perlahan. Matanya, tua tapi tajam, menatap Annie dengan intensitas yang membuatnya merasa seperti sedang diperiksa oleh sinar X. Akhirnya, kata pria itu dalam bahasa Indonesia dengan aksen yang aneh, campuran Mandarin dan Jawa. "Aku sudah menunggumu, Annie. Ibumu bilang kau akan datang suatu hari." "Aku Tuan Li. Tapi kau bisa panggil saya Li Qiang." "Mari, duduk. Kita punya banyak hal untuk dibicarakan." Toko barang antik Li Qiang lebih besar dari yang terlihat dari luar. Di balik ruang depan yang penuh perabotan, ada ruang belakang yang tersembunyi di balik tirai beludru merah. Ruangan itu seperti perpustakaan pribadi, rak buku dari lantai ke langit-langit, meja kayu bundar di tengah, dan sebuah peta dunia tua di dinding, penuh dengan pin berwarna-warni. Li Qiang menuangkan teh ke dalam 2 cangkir porselen halus. Wangi melati memenuhi ruangan. "Ibumu adalah salah satu agen terbaik yang pernah kami miliki," katanya, duduk di kursi seberang Annie. Dia bergabung dengan penjaga jembatan pada tahun 1989, saat masih menjadi penerjemah di PBB. Kami memberinya kode nama, Nick Tingale. Kenapa Nick Tingale? Karena burung berkicau dalam banyak bahasa. Dan karena ibumu bisa menyusup kemana saja tanpa diketahui. Li Qiang tersenyum. Seperti kau, ia menguasai 8 bahasa. Tapi tidak hanya itu. Ia juga seorang negosiator ulung. Ia bisa membuat 2 pihak yang saling bermusuhan duduk bersama dan minum teh. Annie memegang cangkir tehnya, menghangatkan telapak tangannya. Apa sebenarnya yang dilakukan penjaga jembatan? Kami adalah organisasi rahasia yang didirikan setelah Perang Dunia Kedua. Pendiri kami adalah sekelompok penerjemah dan diplomat yang menyadari bahwa perang terjadi bukan karena orang jahat, tapi karena orang tidak saling memahami. Bahasa adalah tembok. Tapi juga jembatan. Tugas kami adalah memastikan bahwa di saat-saat kritis, ketika negosiasi resmi gagal, ada saluran komunikasi rahasia yang tetap terbuka. Seperti mata-mata? Li Qiang tertawa. Tidak. Kami bukan mata-mata. Kami tidak mencuri rahasia.
Kami hanya memastikan komunikasi tidak putus. Bayangkan ketika dua negara hampir berperang. Negosiasi resmi macet. Penerjemah resmi hanya menyampaikan posisi politik. Tapi penjaga jembatan hadir sebagai saluran ketiga, penerjemah yang bisa menyampaikan nuansa, keraguan, harapan yang tidak bisa diungkapkan dalam forum resmi. Jadi ibuku, menjembatani banyak konflik. Indonesia dan Timor Leste, 1999. Perundingan Damai Aceh, 2005. Dan krisis yang lebih besar, antara China dan Amerika Serikat, tahun 2001, setelah insiden pesawat mata-mata. Ibumu hadir sebagai penerjemah tidak resmi yang menyelamatkan muka kedua pihak. Annie terdiam. Ibunya yang lembut, yang suka memasak sop ayam dan menanam mawar di halaman belakang, adalah seorang penjaga jembatan. Dan ayahku? Heinrich adalah sekutu kami. Seorang akademisi yang menyediakan perlindungan. Rumah kalian di Heidelberg digunakan untuk pertemuan rahasia setidaknya 3 kali. Tapi ia bukan anggota resmi. Ia adalah penjaga pintu, orang yang melindungi identitas para agen. Kenapa mereka tidak memberitahuku? Karena mereka ingin kau punya pilihan. Menjadi penjaga jembatan bukanlah tugas yang ringan. Kau bisa dipenjara, dideportasi, atau lebih buruk. Li Qiang menatap Annie serius. Tapi sekarang kau di sini. Dan kau sudah dewasa. Jadi, apa yang kau pilih? Sebelum Annie bisa menjawab, telepon Li Qiang berdering. Ia mengangkat, mendengarkan, lalu mengerutkan kening. Ada masalah, katanya setelah menutup telepon. Negosiasi tekstil yang akan kau hadapi besok, kami baru mendapat informasi bahwa mitra Cina Anda bukan perusahaan biasa. Mereka punya hubungan dengan Kementerian Pertahanan. Dan pihak Jerman tidak tahu. Maksudnya? Perusahaan tekstil itu adalah perusahaan negara di bawah Kementerian Pertahanan Cina. Mereka mencari kain teknis untuk seragam militer, bukan untuk pakaian komersial. Jika Globalink menandatangani kontrak ini tanpa tahu, itu bisa menjadi skandal internasional. Atau lebih buruk, tuduhan spionase industri. Annie merasakan dingin menjalari punggungnya. Kau yakin? Kami selalu yakin. Inilah yang kami lakukan. Li Qiang mendorong sebuah map merah ke seberang meja. Ini dokumennya. Bacalah malam ini. Annie mengambil map itu. Besok aku harus negosiasi dengan mereka. Jika aku tahu ini, aku bisa. Kau bisa melindungi perusahaan dari bencana. Li Qiang tersenyum. Selamat datang di penjaga jembatan, Annie. Malam itu, Annie duduk di apartemennya, membaca dokumen dari Li Qiang. Isinya mengejutkan. Perusahaan tekstil itu, Shanghai Dragon Textiles, memang berada di bawah Kementerian Pertahanan, dan kontrak yang mereka tawarkan bukan untuk distribusi umum, melainkan untuk seragam militer khusus. Ia juga menemukan catatan tambahan dari Li Qiang. Ini adalah ujian pertamamu. Kami ingin melihat bagaimana kau menangani situasi ini. Ingat, kau bukan mata-mata. Kau adalah penerjemah. Tugasmu adalah menyampaikan kebenaran dengan cara yang tidak merusak hubungan. Pagi-pagi buta, Annie menyusun strategi. Ia tidak akan mengungkapkan apa yang ia tahu. Tapi ia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tepat selama negosiasi, yang akan memaksa pihak Cina mengungkapkan informasi itu sendiri. Penerjemah yang baik tidak hanya menerjemahkan kata, ia menerjemahkan niat. Di ruang negosiasi, 8 orang duduk di meja panjang. Annie dengan tenang membuka mapnya. Di seberangnya, Tuan Zhang dari Shanghai Dragon Textiles tersenyum ramah. Selamat pagi, Nyonya Smith. Mari kita mulai. Annie tersenyum balik. Tentu, Tuan Zhang. Tapi sebelum itu, saya ingin mengklarifikasi satu hal. Dalam dokumen yang Anda berikan, disebutkan bahwa kain ini akan digunakan untuk seragam khusus. Bisakah Anda menjelaskan lebih detail tentang spesifikasi teknis yang diperlukan? Karena jika ini untuk penggunaan militer, regulasi ekspor Jerman mungkin memerlukan dokumen tambahan. Tuan Zhang tersenyum, tapi matanya berubah waspada. Kami bisa mendiskusikannya nanti. Lebih baik sekarang, kata Annie lembut, dalam dialek Shanghai yang sempurna. Agar tidak ada kesalahpahaman di kemudian hari. Suasana ruangan berubah. Negosiasi dengan Shanghai Dragon Textiles berlangsung selama 3 hari.
Annie berhasil membimbing tim Globaling melewati jebakan diplomatik tanpa menyinggung pihak Cina dan tanpa melanggar hukum ekspor Jerman. Di akhir sesi, kontrak ditandatangani dengan klausul tambahan yang memuaskan kedua belah pihak. Thomas Wagner sangat puas. "Kau punya naluri bisnis yang luar biasa," katanya. "Atau mungkin lebih dari itu." Annie hanya tersenyum. Ia belum siap berbagi tentang penjaga jembatan. 3 minggu berlalu dengan cepat. Annie menyesuaikan diri dengan kehidupan Shanghai, bekerja di kantor Pudong di siang hari, dan di malam hari, diam-diam mengunjungi Liqiang untuk mempelajari lebih banyak tentang organisasi rahasia ibunya. Ia belajar tentang sejarah penjaga jembatan, tentang kode etik mereka, tentang jaringan penerjemah yang tersebar di seluruh dunia. Hingga sebuah undangan tiba di mejanya. Konferensi Linguistik Internasional Shanghai, bunyi amplop itu. Pembicara utama, Profesor Dr. Lena Muller, Universitas Berlin. Bibinya. Lena Muller akan menjadi pembicara utama. Annie belum memberitahu Lena tentang penjaga jembatan. Ia juga belum menceritakan tentang Liqiang, toko barang antik, atau surat-surat ibunya. Tapi konferensi ini adalah kesempatan untuk bertemu dan berbicara langsung. Konferensi diadakan di Shanghai International Convention Center, sebuah gedung megah di tepi bun dengan pemandangan Sungai Huangpu yang spektakuler. Ratusan ahli bahasa, penerjemah, dan diplomat dari seluruh dunia hadir. Lena Muller berada di panggung utama ketika Annie memasuki aula. Wanita itu, berusia 55 tahun, berambut pendek perak dan berkacamata bundar, sedang menyampaikan pidato tentang pentingnya penerjemahan dalam diplomasi internasional. Suaranya tegas, penuh keyakinan. Setelah sesi, Annie menemui bibinya di ruang belakang panggung. Mereka berpelukan erat. "Kau kurusan," kata Lena, memegang bahu Annie dan menatapnya dengan teliti. "Shanghai tidak memberimu makan? Atau kau terlalu sibuk berkeliling kota mencari rahasia keluarga?" Annie tersenyum pahit. Kedengarannya seperti tuduhan. Bukan tuduhan. Pengamatan. Lena mengelus pipi Annie dengan ibu jarinya. "Kau mirip ibumu saat seusiamu." Matanya, cara tersenyumnya, cara ia menyembunyikan kegelisahan di balik ketenangan. "Aku baik-baik saja, Tante. Banyak hal yang terjadi. Aku dengar." Lena tersenyum tipis. "Kau negosiator andalan Globaling sekarang. Bahkan berita di Jerman sampai. Penerjemah ajaib dari Heidelberg," begitu kata majalah Der Spiegel. Annie tertawa pahit. "Der Spiegel? Astaga. Ya. Kau terkenal, Annie. Tapi itu bukan yang kau cari, kan?" Mereka berjalan ke kafe konferensi. Di luar, matahari sore menyinari Sungai Huangpu, memantulkan cahaya keemasan ke gedung-gedung di seberang. Lena memesan teh hijau, Annie kopi hitam. "Ceritakan semuanya," kata Lena. Annie bercerita. Tentang negosiasi di Frankfurt. Tentang surat ayah. Tentang surat ibu. Tentang toko barang antik. Tentang Liqiang. Tentang penjaga jembatan. Lena mendengarkan tanpa memotong. Ketika Annie selesai, Lena diam untuk waktu yang lama. "Aku tahu," kata Lena akhirnya. "Aku selalu tahu. Maya, kakakku, pernah bercerita padaku, satu malam sebelum ia menikah dengan Heinrich. Ia bilang ia bekerja untuk sebuah organisasi rahasia. Tapi ia tidak pernah memberi detail. Aku pikir itu hanya hayalannya. Tapi ini nyata, Tante. Organisasi itu benar-benar ada. Aku percaya." Lena meraih tangan Annie. "Tapi kau harus hati-hati. Organisasi semacam ini, bahkan yang berniat baik, bisa sangat berbahaya. Kau bermain dengan kekuatan yang lebih besar dari dirimu." "Aku tahu. Tapi ini warisan ibuku. Aku tidak bisa mengabaikannya." Seorang pria muda mendekati meja mereka. Ia tinggi, berambut hitam ikal, berkacamata tipis, dan mengenakan setelan rapi. Di dadanya, lanyar konferensi dengan nama, Sebastian Park, Universitas Oxford. "Maaf mengganggu," katanya dalam bahasa Inggris dengan aksen yang sulit dikenali. "Apakah Anda Annie Smith? Penerjemah dari Globaling?" Annie mengangguk, waspada. "Saya Sebastian Park. Saya dosen di jurusan linguistik terapan di Oxford."
riset saya tentang penerjemahan simultan dan bilingualisme. Saya mendengar tentang apa yang Anda lakukan di Frankfurt. Menurut saya, itu luar biasa. Terima kasih. Sebenarnya, ia tampak ragu. Saya ingin mewawancarai Anda untuk penelitian saya. Kalau Anda punya waktu di konferensi ini. Annie menatap Lena. Lena mengangkat alis, memberi isyarat terserah kau. Mungkin besok, kata Annie. Setelah sesi panel. Tentu. Terima kasih, Nyonya Smith. Sebastian tersenyum lebar dan pergi. Lena menatap Annie dengan tatapan penuh arti. Dia tampan. Tante. Hanya mengamati. Malam itu, Annie kembali ke apartemennya dan membuka jurnal ibunya. Ia membaca halaman-halaman tentang misi-misi awal ibunya, tentang ketakutan dan kegembiraannya, tentang bagaimana ia bertemu Heinrich dan bagaimana ia merahasiakan pekerjaannya selama bertahun-tahun. Di halaman terakhir, ada tulisan pena biru. Annie, jika kau membaca ini, kau lebih kuat dari yang kau kira. Ingatlah bahwa bahasa bukan hanya alat komunikasi. Bahasa adalah kunci untuk membuka hati manusia. Gunakan kunci itu dengan bijak. Annie memejamkan mata. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, ia merasa tidak sendirian. Di luar apartemen, lampu-lampu Shanghai menyala satu persatu, menerangi malam yang panjang. Annie membuka jendela, membiarkan udara malam yang lembab masuk. Ia mendengar suara lalu lintas yang samar, percakapan dalam berbagai bahasa dari pedagang kaki lima di bawah. Mandarin, Shanghai Hua, Inggris, Kanton. Kota ini berbicara dalam banyak suara, dan Annie bisa memahami semuanya. Ia menarik napas dalam-dalam. Besok, konferensi akan berakhir. Sebastian akan kembali ke Oxford. Lena akan kembali ke Berlin. Dan Annie akan kembali pada pekerjaannya, baik yang resmi maupun yang rahasia. Tapi malam ini, ia membiarkan dirinya menikmati ketenangan. Jurnal ibunya terbuka di pangkuannya, teh melati mengepulkan uap hangat, dan untuk sesaat, dunia terasa utuh. Pertemuan dengan Sebastian Park terjadi di hari kedua konferensi, di sebuah ruang panel kecil yang sepi. Sebastian datang dengan laptop, recorder, dan setumpuk kertas, seorang akademisi khas. Tapi caranya tersenyum membuat Annie rileks. Terima kasih sudah bersedia, katanya sambil menyiapkan recorder. Saya tahu Anda sibuk. Tidak apa-apa. Tapi saya harus jujur, saya tidak terbiasa menjadi subjek penelitian. Jangan khawatir. Ini wawancara informal. Saya hanya ingin memahami proses mental penerjemah simultan yang berbakat. Dari apa yang saya dengar, Anda melakukan sesuatu yang luar biasa di Frankfurt, menerjemahkan secara simultan antara 3 bahasa dalam situasi negosiasi tingkat tinggi. Mungkin saya hanya beruntung. Keberuntungan tidak menghasilkan aksen Heidelberg yang sempurna untuk orang yang lahir di Jerman dari ibu Indonesia. Sebastian tersenyum. Saya sudah membaca latar belakang Anda. Ayah Anda adalah Heinrich Schneider, ahli bahasa kuno. Anda tumbuh di rumah yang penuh bahasa. Sepertinya Anda sudah melakukan riset. Tugas seorang akademisi. Ia mengangkat bahu. Tapi saya tidak bermaksud menginterogasi. Saya benar-benar tertarik dengan cara kerja pikiran poliglot seperti Anda. 1 jam percakapan mengalir dengan mudah. Sebastian mengajukan pertanyaan-pertanyaan cerdas tentang bagaimana Annie beralih antar bahasa. Apakah ia berpikir dalam bahasa tertentu? Bagaimana ia mempertahankan kefasihan di 8 bahasa? Annie menemukan bahwa ia bisa berbicara dengan Sebastian tanpa berpura-pura. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa dimengerti. Saya pernah merasakan isolasi yang sama, kata Sebastian di akhir wawancara. Saya tidak menguasai 8 bahasa seperti Anda. Tapi saya tumbuh sebagai orang Korea Australia di London. Saya selalu berada di antara dunia. Bahasa saya, Korea, Inggris, dan sedikit Mandarin, membuat saya merasa tidak sepenuhnya milik manapun. Apa obatnya? Saya berhenti mencoba menjadi milik suatu tempat. Saya mulai menerima bahwa identitas saya adalah jembatan, bukan akar. Bukan dari mana saya berasal, tapi apa yang saya hubungkan. Ia menatap Annie. Kedengarannya klise? Tidak. Kedengarannya seperti yang ibu saya katakan. Mereka bertemu lagi keesokan harinya untuk makan siang. Lalu malam harinya untuk makan malam.
Dan pada hari terakhir konferensi, saat mereka berjalan di sepanjang bun di bawah lampu kota, Sebastian berhenti dan menatap Annie dengan serius. Annie, saya tahu kita baru bertemu beberapa hari. Tapi saya merasa ada sesuatu yang berbeda tentang Anda. Dan saya biasanya tidak melakukan ini, tapi saya harus jujur. Saya suka Anda. Dan saya ingin tahu apakah ada kemungkinan. Annie terdiam. Hatinya berdebar kencang. Sudah bertahun-tahun ia tidak membuka diri untuk siapapun. Pekerjaan rahasia, trauma kematian orang tua, rasa takut ditemukan. Semua itu membuatnya membangun tembok. Tapi Sebastian, dengan kejujurannya, berhasil membuat celah kecil di tembok itu. Aku tidak tahu, Sebastian. Hidupku rumit. Ada banyak hal yang tidak bisa kuberitahukan. Aku tidak perlu tahu semuanya. Aku hanya perlu tahu apakah ada perasaan di pihakmu. Annie menatap matanya, coklat hangat, penuh harap. Ada. Sebastian tersenyum, lega. Itu cukup untukku. Kita bisa berjalan perlahan. Setelah konferensi, Annie kembali ke rutinitasnya. Tapi kali ini, ada yang berbeda. Ia dan Sebastian berkomunikasi setiap hari, melalui pesan teks dan panggilan video. Ia bercerita tentang pekerjaannya di Shanghai tanpa menyebut penjaga jembatan. Sebastian bercerita tentang penelitiannya di Oxford dan rencananya untuk datang ke Shanghai dalam 2 bulan. Namun kehidupan penjaga jembatan tidak menunggu. Seminggu setelah konferensi, Li Qiang memanggil Annie ke toko barang antik dengan pesan mendesak. Ada misi untukmu, katanya. Seorang ilmuwan Jerman yang bekerja di program energi Cina ingin membelot kembali ke Jerman. Ia membawa informasi sensitif tentang perjanjian energi bilateral yang bisa mencegah krisis diplomatik. Tapi ia tidak bisa pergi melalui jalur resmi. Kami butuh penerjemah yang bisa membantunya berkomunikasi dengan kedutaan Jerman tanpa menimbulkan kecurigaan. Ini ilegal? Legal? Tidak sepenuhnya. Tapi benar? Ya. Li Qiang menatapnya. Inilah pekerjaan penjaga jembatan. Kau tidak harus menerima. Tapi ibumu dulu melakukan hal serupa berkali-kali. Annie menghela napas panjang. Aku akan melakukannya. Misi itu berlangsung selama 3 hari. Annie berpura-pura menjadi turis di Shanghai Science Museum, tempat ia bertemu dengan ilmuwan itu. Dengan menggunakan bahasa Jerman yang disamarkan sebagai percakapan biasa tentang pameran, ia menyampaikan instruksi kepada ilmuwan itu tentang bagaimana dan kapan ia bisa menghubungi kedutaan Jerman tanpa terdeteksi. Semuanya berjalan mulus. Ilmuwan itu berhasil meninggalkan Cina seminggu kemudian. Tapi pengalaman itu mengguncang Annie. Ia menyadari bahwa penjaga jembatan bukanlah permainan. Ini serius. Berbahaya. Dan meskipun ia melakukannya untuk alasan yang benar, ada harga yang harus dibayar. Malam itu, ia menghubungi Sebastian melalui video call. Aku merindukanmu, kata Sebastian. Aku juga. Ada yang mengganggumu? Annie hampir bercerita. Tapi ia menahan diri. Hanya lelah. Pekerjaan. Kalau begitu, istirahatlah. Dan ingat, kau tidak perlu menyelesaikan semuanya sendirian. Kalimat itu menghantui Annie sepanjang malam. Mungkin ia tidak perlu sendirian. Tapi bagaimana ia bisa berbagi beban tanpa berbagi rahasia? Bagaimana ia bisa mencintai seseorang tanpa menyeretnya ke dalam dunia yang gelap dan berbahaya? Ia tidak punya jawabannya. Tapi untuk pertama kalinya, ia ingin mencarinya. 2 bulan setelah konferensi Shanghai, Annie menerima 3 surat dalam 1 minggu. Surat pertama dari Sebastian Park, ia akan tiba di Shanghai pada hari Jumat. Surat kedua dari Universitas Oxford, undangan resmi untuk menjadi dosen tamu di jurusan linguistik terapan. Surat ketiga dari Sir Richard Montague, Direktur Penjaga Jembatan Eropa, ia diundang ke markas besar organisasi itu untuk pertemuan penting. 3 surat. 3 panggilan. 3 pilihan. Seseorang mencari Anda, kata Li Qiang ketika Annie datang ke toko barang antik dengan surat-surat itu. Sir Richard adalah tangan kanan pendiri penjaga jembatan. Ia tidak memanggil sembarang orang. Ini penting. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Oxford. Penjaga jembatan. Sebastian. Semuanya terjadi bersamaan. Li Qiang menghela napas.
Mari kuceritakan sesuatu tentang ibumu. Tahun 1995, ia menerima tawaran menjadi profesor di Universitas Indonesia dan tawaran menjadi kepala misi penjaga jembatan di Asia Tenggara. Ia bingung, seperti kau sekarang. Lalu ia bertanya pada ayahmu. Ayahmu bilang, kenapa harus memilih? Kau bisa melakukan keduanya. Ibuku melakukan keduanya. Ia menjadi profesor dan penjaga jembatan. Ia mengajar di universitas di siang hari dan menjembatani konflik di malam hari. Tidak mudah. Tapi mungkin. Dan ia melakukannya dengan bahagia. Annie merenung. Kau pikir aku bisa? Pertanyaannya bukan apakah kau bisa. Tapi apakah kau mau? Markas penjaga jembatan Eropa terletak di sebuah villa tua di pinggiran Zurich, Swiss. Bangunan itu tampak seperti rumah pedesaan biasa dari luar. Taman bunga, pagar kayu putih, jendela berdaun ganda. Tapi di bawah tanah, ada pusat komando dengan teknologi komunikasi canggih dan ruang rapat kedap suara. Sir Richard Montague adalah pria Inggris berusia 70 tahun, rambut putih tebal, kumis rapi, dan mata biru yang tajam. Ia menyambut Annie di pintu masuk villa dengan jabat tangan hangat. Nick tinggal baru, katanya, merujuk pada nama kode ibu Annie. Aku bertemu ibumu pertama kali tahun 1992. Ia adalah salah satu agen paling cemerlang yang pernah kita miliki. Terima kasih, Sir Richard. Panggil aku Richard saja. Mari kita bicara di dalam. Mereka duduk di ruang tamu yang nyaman, dengan perapian menyala. Teh dan kue disajikan oleh seorang wanita parubaya yang tersenyum ramah. Kami ingin kau bergabung secara resmi sebagai penjaga jembatan, kata Richard langsung. Bukan lagi sebagai kontak atau agen lepas. Tapi sebagai anggota penuh. Dengan akses penuh ke jaringan global kami. Dan dengan misi-misi yang lebih besar dari apa yang kau lakukan di Shanghai. Misi seperti apa? Cina dan Taiwan. Dialog damai Korea. Ketegangan di Laut Cina Selatan. Konflik air di Lembah Indus. Richard menyebutkannya dengan tenang, seolah mendaftar menu makan malam. Dunia sedang berada di ambang beberapa konflik besar. Kami butuh orang-orang seperti kau, muda, berbakat multibahasa, dan yang terpenting, tidak terafiliasi dengan pemerintah manapun. Tapi aku juga punya tawaran dari Oxford. Kami tahu. Dan kami tidak memintamu memilih. Richard tersenyum. Kau bisa menjadi akademisi dan penjaga jembatan. Ibumu melakukannya. Kau juga bisa. Oxford bahkan bisa menjadi penutup yang sempurna untuk aktivitasmu. Penutup? Seorang dosen linguistik yang bepergian ke berbagai negara untuk konferensi dan penelitian. Siapa yang curiga? Kau punya akses ke diplomat, ilmuwan, dan pembuat kebijakan. Kau bisa membangun jaringan yang tak ternilai. Annie terdiam. Argumen Richard masuk akal. Tapi ada satu hal yang masih mengganjal. Bagaimana dengan hubungan pribadi? Aku bertemu seseorang. Sebastian Park. Dosen Oxford. Kami sudah melakukan pemeriksaan latar belakang. Richard tersenyum melihat ekspresi terkejut Annie. Kami selalu melakukan pekerjaan rumah, Annie. Sebastian bersih. Tidak ada hubungan dengan intelijen. Ia hanya seorang akademisi yang jatuh cinta padamu. Itu tidak masalah. Selama kau tidak membocorkan rahasia organisasi. Aku tidak bisa berbohong padanya selamanya. Kau tidak perlu berbohong. Kau hanya perlu tidak mengatakan semuanya. Ada perbedaan besar. Richard mencondongkan tubuh ke depan. Suatu hari, mungkin kau bisa memberitahunya. Tapi untuk sekarang, semakin sedikit yang ia tahu, semakin aman ia. Jadi aku harus hidup dengan kebohongan? Bukan kebohongan. Diam. Richard mencondongkan tubuh ke depan. Kau tidak perlu menceritakan setiap detail kepada pasanganmu. Kau hanya perlu jujur tentang perasaanmu. Dan kau perlu melindunginya. Jika Sebastian tahu terlalu banyak, ia bisa menjadi target. Kau mau itu? Tidak. Kalau begitu, kau tahu apa yang harus kau lakukan. 3 hari Annie menghabiskan waktu di markas Zurich. Ia menjalani pelatihan dasar tentang protokol keamanan, komunikasi terenkripsi, dan etika organisasi. Ia bertemu agen-agen lain dari berbagai negara,
seorang penerjemah PBB dari Mesir, seorang antropolog dari Brasil, seorang jurnalis dari Jepang. Semua adalah penjaga jembatan. Di malam terakhir, ia menelepon Lena. "Tante, aku akan bergabung dengan penjaga jembatan. Dan aku juga akan menerima tawaran Oxford." Suara Lena terdengar berat, tapi hangat. "Kau tahu apa yang kau lakukan?" "Tidak. Tapi aku akan belajar." Itu jawaban yang jujur. "Ibumu akan bangga." Keesokan paginya, Annie menelepon Sebastian. "Aku menerima tawaran Oxford." Sebastian berteriak kegirangan di telepon. "Ini luar biasa. Kita akan di kampus yang sama." "Dan Sebastian, ada hal lain yang harus aku ceritakan. Tapi tidak sekarang. Nanti, saat kau di sini." "Tentu. Aku akan menunggu." Annie menutup telepon, memandangi langit Zurich yang cerah. Untuk pertama kalinya sejak kematian orang tuanya, ia merasa punya arah. Di atas perapian, sebuah lukisan tua bergantung, jembatan batu melintasi sungai, pelangi di atasnya. Di bawahnya, plakat kuningan bertuliskan, "Die Brücke zwischen den Welten." Jadilah jembatan antara dunia. Ia meraih telepon lagi. "Tebak di mana aku minggu depan?" katanya pada Sebastian. "Oxford?" "Ya. Dan aku menerima tawaran mereka." Sebastian berteriak kegirangan, dan untuk sesaat, semua keraguan Annie sirna. Jembatan tidak perlu sempurna. Jembatan hanya perlu kokoh. Dan untuk pertama kalinya, Annie merasa pondasinya cukup kuat. Musim gugur 2024. Oxford. Annie berdiri di halaman Balliol College, dikelilingi arsitektur gotik yang berusia berabad-abad. Daun-daun kuning berguguran dari pohon kastanye, menutupi halaman rumput dengan karpet emas. Udara terasa sejuk, bau buku tua dan tanah basah bercampur menjadi satu. Hari pertamanya sebagai dosen tamu di jurusan linguistik terapan. Ruang kantornya kecil, tapi nyaman. Meja kayu, rak buku kosong yang menunggu untuk diisi. Jendela menghadap ke taman kecil. Ia menempelkan foto orang tuanya di papan buletin, di samping foto Sebastian yang tersenyum. Sebastian sudah menunggunya di lorong ketika ia keluar. Mereka berpelukan singkat, canggih karena masih baru, manis karena penuh harap. "Selamat, Dr. Smith," katanya. "Aku belum doktor. Untuk Oxford, kau sudah cukup." Ia meraih tangan Annie. "Aku punya kejutan. Aku memesan meja di restoran favoritku. Malam ini. Untuk merayakan." Malam itu, di sebuah restoran Italia di pusat kota Oxford, Sebastian menatap Annie dengan serius di tengah hidangan utama. "Kau bilang ada yang ingin kau ceritakan. Tentang Shanghai. Tentang pekerjaanmu." Annie meletakkan garpunya. Ia sudah mempersiapkan ini selama berminggu-minggu. Versi yang diedit, bukan kebohongan, tapi tidak sepenuhnya jujur. Tapi melihat mata Sebastian yang penuh kepercayaan, ia merasa tidak enak. "Aku bekerja untuk organisasi yang disebut penjaga jembatan," katanya. "Organisasi rahasia penerjemah dan diplomat yang bekerja di balik layar untuk mencegah konflik internasional. Ibuku adalah anggotanya. Aku bergabung setelah menemukan surat-suratnya." Sebastian terdiam lama. "Ini bukan lelucon?" "Aku serius." "Jadi kau seperti mata-mata?" "Bukan. Kami tidak mencuri rahasia. Kami hanya memastikan komunikasi tetap terbuka saat saluran resmi gagal." Sebastian menghela napas. "Kenapa kau memberitahuku?" "Karena aku percaya padamu. Dan karena aku tidak tahan berbohong." Annie menatapnya. "Tapi kau harus tahu, ada banyak hal yang tidak bisa kubicarakan. Ini bukan karena aku tidak percaya, tapi karena keselamatan orang lain." "Aku mengerti." Sebastian meraih tangannya. "Ini berat. Tapi aku lebih suka kau jujur seperti ini daripada diam-diam menghilang untuk urusan bisnis tanpa penjelasan." "Jadi kau tidak pergi?" "Pergi?" Sebastian tersenyum. "Aku baru menemukanmu. Aku tidak akan pergi." Kehidupan Annie di Oxford berjalan dalam dua jalur paralel. Di siang hari, ia mengajar linguistik terapan, membimbing mahasiswa, dan melanjutkan penelitiannya tentang bilingualisme dan penerjemahan simultan.
Mahasiswa-mahasiswanya menyukainya. Ia muda, bersemangat, dan sering menyelipkan cerita-cerita menarik dari pengalamannya di Cina. Di malam hari, ia membuka laptop terenkripsi dan menerima pesan dari Sir Richard. Misi pertamanya sebagai anggota penuh penjaga jembatan, menjadi penerjemah tidak resmi dalam dialog rahasia antara perwakilan Cina dan Taiwan yang difasilitasi oleh Swiss. Pertemuan itu akan berlangsung di Jenewa, di markas PBB. 2 minggu kemudian, Annie duduk di sebuah ruangan di Palais des Nations, Jenewa. Di satu sisi meja, Mr. Chen dari Beijing. Di sisi lain, Mr. Lin dari Taipei. Di antara mereka, seorang mediator Swiss yang tidak bisa berbahasa Mandarin. Annie menerjemahkan. Bukan hanya kata-kata, tapi emosi. Ketika Mr. Chen marah, ia melembutkan nadanya. Ketika Mr. Lin ragu, ia menekankan keraguan itu dengan hati-hati. Ia adalah jembatan di antara dua dunia yang saling curiga. Negosiasi berlangsung 12 jam. Tanpa jeda. Makan siang dilewati. Kopi dingin di atas meja tidak tersentuh. Pada pukul 10 malam, mereka mencapai kesepakatan awal. Bukan terobosan besar, tapi celah kecil, sebuah celah yang cukup bagi diplomat tingkat tinggi untuk melanjutkan pembicaraan. Mr. Chen menatap Annie. Anda bukan penerjemah biasa. Saya hanya melakukan pekerjaan saya. Mr. Lin menambahkan, saya sudah mengikuti negosiasi selama 20 tahun. Saya belum pernah melihat penerjemah yang bisa menangkap emosi di balik kata-kata seperti Anda. Terima kasih. Malam itu, Annie kembali ke hotelnya di Jenewa, kelelahan tapi bahagia. Ia menelepon Sebastian. Bagaimana harimu? Tanya Sebastian. Aku membantu mencegah perang. Ia tertawa. Atau setidaknya, aku membantu dua orang yang membenci satu sama lain untuk duduk satu meja dan minum teh. Aku bangga padamu. Aku juga lelah. Tapi ini yang ingin kulakukan. Menjembatani. Kau ingat apa yang kukatakan tentang identitas sebagai jembatan? Kau benar-benar menjalaninya, Annie. Dan kau? Aku hanya dosen Oxford yang jatuh cinta pada seorang penjembatan internasional. Cukup sibuk menjadi penonton. Annie tertawa. Kau lebih dari itu. Kau tempatku pulang. Annie tersenyum. Di luar jendela, lampu-lampu Jenewa berkilauan di sepanjang Danau Leman. Ia belum pernah merasa setenang ini. Antara Oxford dan penjaga jembatan, antara Sebastian dan misi-misi rahasianya, antara masa lalu yang kelam dan masa depan yang terbuka, ia akhirnya menemukan keseimbangan. Tapi ia juga tahu bahwa dunia tidak selalu damai. Dan bahwa suatu hari, panggilan penjaga jembatan akan membawanya ke tempat-tempat yang lebih gelap. Misi berikutnya mungkin bukan di ruang konferensi ber-AC, melainkan di tenda pengungsi di perbatasan, atau di ruang bawah tanah yang diterangi lampu minyak, atau di kapal di tengah laut yang membawa negosiator dari dua negara yang saling membom. Tapi untuk sekarang, ia cukup dengan ini. Secangkir teh hangat, suara Sebastian di telepon, bayangan Heinrich kecil yang akan lahir dalam beberapa bulan, dan perasaan bahwa ia persis di tempat yang seharusnya. Seperti kata ibunya dalam jurnal, jembatan tidak memilih di mana ia berdiri. Ia hanya memastikan bahwa tidak ada satupun yang jatuh ke jurang. Annie mematikan lampu dan membiarkan malam Oxford memeluknya dengan sunyi. Di luar, lonceng gereja berbunyi 12 kali. Hari baru telah dimulai. 2 tahun kemudian. Markas besar PBB, New York. Ruang sidang umum penuh sesak. Perwakilan dari 193 negara duduk di kursi masing-masing. Penerjemah simultan di bilik kaca siap bekerja. Tapi hari ini, sorotan jatuh pada seorang wanita muda yang berdiri di podium pusat. Annie Smith, 29 tahun, bersiap menyampaikan pidato. Ia diundang oleh Sekretaris Jenderal PBB sebagai pembicara utama dalam forum penerjemahan dan diplomasi internasional. Judul pidatonya, 8 bahasa, 1 misi, menjembatani dunia melalui kata-kata. Annie memandang ke hadapan. Di baris ketiga, Sebastian Park duduk, tersenyum bangga. Di sebelahnya, Lena Muller menyeka air mata. Di baris kelima, Sir Richard Montague mengangguk pelan. Dan di layar besar, ada potret orang tuanya, Heinrich dan Maya, yang ia minta ditampilkan. Hadirin yang terhormat, ia memulai dalam bahasa Inggris. Saya berdiri di sini hari ini sebagai bukti bahwa bahasa bukanlah tembok. Bahasa adalah jembatan.
Ia melanjutkan dalam bahasa Mandarin, lalu Jerman, lalu Prancis, lalu Rusia, lalu Arab, lalu Yunani kuno, lalu Indonesia. Satu kalimat dalam setiap bahasa. Ruangan hening, lalu gemuruh tepuk tangan. Saya menguasai 8 bahasa, lanjutnya. Tapi saya tidak lebih pintar dari siapapun. Saya hanya beruntung. Saya lahir dari seorang ibu Indonesia dan ayah Jerman, dibesarkan oleh pengasuh Cina, dan diajari bahwa perbedaan adalah hadiah, bukan ancaman. Selama 3 tahun, saya menyembunyikan kemampuan ini. Saya takut. Saya pikir dunia tidak siap untuk seseorang seperti saya. Tapi saya salah. Dunia justru sangat membutuhkan kita, para penerjemah, para penjembatan, orang-orang yang bisa duduk di antara dua pihak yang saling bermusuhan dan berkata, "Saya mengerti Anda." Dan saya juga mengerti mereka. Mari bicara. Pidato itu menjadi viral. Dalam seminggu, videonya ditonton 50 juta kali. Tapi bagi Ani, ini baru permulaan. Misi penjaga jembatan selanjutnya membawanya ke Kairo, di mana ia menerjemahkan dialog rahasia antara faksi-faksi yang berseteru di Libya. Di sana, ia bekerja selama 10 hari tanpa henti, tidur hanya 3 jam sehari, tinggal di sebuah apartemen aman yang dijaga oleh mantan pasukan khusus Mesir. Konflik itu tidak selesai, tapi gencatan senjata tercapai. Dari Kairo, ia kembali ke Oxford untuk mengajar 1 semester. Ia menulis makalah akademik yang kemudian diterbitkan di jurnal linguistik terkemuka. Judulnya, The Bridge Keeper Framework, penerjemahan sebagai alat diplomasi dalam zona konflik. Makalah itu dibaca oleh seorang editor penerbit besar. Tawaran buku datang 3 minggu kemudian. 8 bahasa, 1 misi, kisah Annie Smith diterbitkan pada musim semi 2026. Buku itu menjadi bestseller internasional dalam waktu 1 bulan. Diterjemahkan ke 20 bahasa. Di dalamnya, Annie bercerita tentang hidupnya, tentang kematian orang tuanya, tentang 3 tahun ia bersembunyi, tentang penjaga jembatan, dengan izin organisasi, tentu saja, dan tanpa mengungkapkan rahasia operasional. Sebagian royalti buku ia donasikan untuk mendirikan yayasan bernama Nick Tingale Foundation, untuk memberikan beasiswa bagi penerjemah muda dari negara-negara konflik. Dan di tengah semua kesibukan itu, ada Sebastian. Mereka menikah pada bulan Juni 2026, di Heidelberg, kota kelahiran Annie. Upacara digelar di gereja St. Peter yang bersejarah, tempat orang tuanya menikah 34 tahun sebelumnya. Annie mengenakan gaun putih sederhana. Sebastian mengenakan setelan abu-abu dengan bunga mawar putih di kerah. Lena menangis sepanjang upacara. Li Qiang datang dari Shanghai. Sir Richard hadir sebagai tamu kehormatan. Bahkan Dr. Ingrid Kruger datang, duduk di baris belakang dengan senyum tipis. Saya, Annie Smith, mengambil kau, Sebastian Park, sebagai suamiku. Bukan hanya dalam cinta, tapi juga sebagai mitra, sebagai sahabat, sebagai jembatan. Aku berjanji untuk selalu menjembatani jarak antara kita, apapun bahasa yang kita gunakan. Sebastian tertawa. Aku janji hal yang sama. Tapi mungkin dengan kosakata yang lebih sedikit. Semua tertawa. Malam harinya, di pesta resepsi yang diadakan di ruang bawah tanah Kastil Heidelberg yang bersejarah, Annie menarik Sebastian ke balkon yang menghadap ke lembah Neckar. Lampu kota berkelap-kelip di bawah. Ada yang ingin kukatakan, bisik Annie. Apa? Aku hamil. Sebastian menatapnya, matanya melebar. Kau serius? Aku serius. Ia memeluk Annie erat-erat, hampir membuatnya terangkat. Ini luar biasa. Aku akan menjadi ayah. Dan bayinya akan tumbuh dengan setidaknya 3 bahasa sejak lahir. Inggris, Jerman, dan Indonesia. Sisanya menyusul. Aku tidak sabar. Annie tersenyum, menempelkan kepalanya di dada Sebastian. Di dalam, musik dimainkan, tamu-tamu bersulang, dan kehidupan berputar. Tapi di momen ini, semuanya terasa sempurna. Epilog, 6 bulan kemudian. Annie duduk di ruang kerjanya di Oxford, bayi laki-laki bernama Heinrich Park Schneider tertidur di pangkuannya. Bayi itu lahir pada Minggu pertama Desember, sehat dan kuat, dengan mata biru seperti ayahnya dan rambut gelap seperti ibunya. Di layar laptop, sebuah pesan dari Sir Richard, misi baru. Timor Leste. Perundingan batas maritim dengan Australia.
Kau dibutuhkan. Bisa? Annie menatap bayinya, lalu mengetik balasan. Bisa. Tapi aku bawa Heinrich kecil. Biarkan ia belajar tentang diplomasi sejak dini. Sir Richard membalas dengan emoji tertawa. Nick tinggal baru. Mulai latihan sejak dalam gendongan. Setuju. Annie tertawa pelan. Ia mencium kening putranya dan berbisik dalam bahasa Indonesia, kau akan menjadi penjembatan yang hebat, seperti nenekmu. Tapi kau punya waktu. Banyak waktu. Di luar, salju pertama musim dingin mulai turun di Oxford. Annie memandanginya, merasakan kehangatan bayi di dadanya, dan tersenyum. Dari seorang gadis yang menyembunyikan 8 bahasa, ia telah menjadi wanita yang menggunakan semuanya untuk menghubungkan dunia. Dan ini baru awal.